Artinya ini memang penjahat, teman-teman. Adiansa ini memang penjahat. Ngapain dia berbohong tentang alamat kalau bukan penjahat gitu. Dan ini, Adiansa ini adalah partnernya Yusuf Mansur, temannya Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Pak Darso Arif menemukan beberapa hal yang menurut saya ini menarik, teman-teman. Dari channel YouTube Thaibah TV diupload sebuah video dengan judul "Dalam investasi batubara 2009, partner Yusuf Mansur berani pakai alamat kompleks TNI." Adiansa, partner Yusuf atau Jamaah Nur Khatib Mansur dalam investasi batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur menggunakan alamat Jalan Dwi Kora Raya, Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur sebagai alamat tempat tinggalnya. Namun ketua RT dan warga yang tinggal di alamat itu mengaku tidak pernah ada orang bernama Adiansa yang tinggal di situ. Rumah dan kompleks perumahan di situ hanya diuntukkan bagi anggota TNI AU yang masih aktif. Sebuah upaya kabur dari tanggung jawab hukum, tanda tanya. Ini bagi saya sudah jelas. Ini sudah jelas. Harusnya ini kemudian dinotis dan harusnya mendapat perhatian serius, karena ini kemungkinan besar dan diduga kuat ini memang kejahatan terstruktur dan masif sejak awal, teman-teman. Tentu teman-teman ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal bahwa segalanya sudah direncanakan tentunya. Dan melihat hal ini sampai menggunakan alamat TNI untuk kemudian menjadikan itu alamat palsu dari partner Yusuf Mansur ini, tentunya ini merupakan, ya apalagi gitu kalau kita nggak mau bilang ini bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang terstruktur dan terencana sejak awal, teman-teman. Apalagi kok kayak mainnya rapi banget, sampai alamat TNI pun digunakan sebagai alamat rumahnya, alamat tempat tinggalnya, yang mana menurut Bapak RT di sana atau warga di sana tidak pernah ada seseorang bernama Adiansa tinggal di sana, teman-teman. Mari kita simak pernyataan Pak Darso Arif, dan silakan teman-teman kunjungi channel YouTube dari Pak Darso Arif, yaitu Thaibah TV, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Thaibah TV di hari Ahad tanggal 7 Januari 2024. Pada video terdahulu saya sudah mengabarkan di sini bahwa Zaini Mustafa, baik sebagai korban maupun mewakili para korban investasi batubara Masjid Darussalam tahun 2009 lalu, yang diinisiasi dan aktor utamanya adalah Jamaah Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur. Itu Zaini menduga bahwa sejak awal investasi ini digalakkan oleh Yusuf Mansur itu sudah sengaja mendesain masalah ini atau mendesain masalah investasi ini, sehingga nanti suatu waktu nanti mereka, Yusuf Mansur dan teman-temannya, tidak atau mengelak dari tanggung jawab secara hukum. Saya kemudian mau menguji dugaan Zaini Mustafa ini. Salah satu masalah yang saya akan uji tentang dugaan Zaini Mustafa ini adalah saya mencoba untuk mengkonfirmasi alamat kediaman Adiansa. Adiansa adalah direktur utama dari PT Adi Partner Perkasa, sahabat atau temannya Yusuf Mansur yang dibawa ke Masjid Darussalam Cibubur tahun 2009 lalu untuk melakukan atau menjual investasi bisnis batubara ini. Dalam company profile PT Adi Partner Perkasa itu tertera alamat Adiansa, yakni Jalan Dwi Kora Raya nomor 7 RT 08 RW 13 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Alamat ini pula yang kemudian oleh pengadilan itu bersurat kepada Adiansa. Jadi baik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah mengadili gugatan Zaini Mustafa maupun saat ini Pengadilan Negeri Kota Bogor yang sedang mengadili gugatan Ibu Liz Siti Rahma, itu alamat surat yang dikirim ke alamat tersebut Adiansa itu ternyata dikembalikan dengan catatan penerima tidak dikenal.
Saya kemudian pada hari Sabtu yang baru lalu, Sabtu kemarin tanggal 6 Januari, mendatangi alamat tersebut. Alamat tersebut Jalan Dwi Kora Raya nomor 7, RT 08013 Halim Perdana Kusuma. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke bandar udara Halim Perdana Kusuma, sebelum pintu utama masuk bandara, itu sebelah kiri itu ada sebuah kompleks perumahan TNI Angkatan Udara. Pintu gerbangnya besar sekali. Situlah letak perumahan atau Jalan Dwi Kora Raya di kompleks perumahan tersebut. Saudara-saudara, untuk memudahkan konfirmasi saya tentang keberadaan Adiansa di alamat tersebut, saya langsung menuju ke rumah Ketua RT 08 RW 013 Kelurahan Halim. Saya bertemu dengan Ketua RT-nya, yakni Pak Yeri. Pak Yeri adalah seorang tentara aktif Angkatan Udara. Oleh Pak Yeri, saya diinformasikan bahwa saya bukan orang pertama yang datang mencari Adiansa. Sebelum saya sudah ada beberapa orang, bahkan beberapa polisi datang mencari Adiansa di alamat tersebut. Pak Yeri adalah ketua RT yang memang belum lama dia menjabat sebagai ketua RT. Saya kemudian oleh Pak Yeri diantar ke rumah nomor 7 dan bertemu dengan penghuninya. Penghuni rumah tersebut sudah mendiami rumah itu sejak tahun 2006. Itu artinya si penghuni ini sudah mendiami rumah tersebut 3 tahun sebelum Yusuf Mansur menjual investasi batubara ini. Pak Yeri dan pemilik rumah, penghuni rumah nomor 7 maksud saya, itu karena beberapa pertimbangan, karena mereka adalah tentara aktif, tentunya mereka harus memenuhi atau harus memerlukan izin dari atasannya untuk membuat video dengan saya. Karena itu Pak Yeri hanya membuat sebuah surat pernyataan. Surat pernyataannya ada di tangan saya. Pak Yeri sebagai ketua RT kemudian membuat pernyataan yang ada di tangan saya. Pernyataan itu berbunyi bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini mengatakan dengan sebenarnya bahwa warga atas nama Adiansa yang beralamat di Jalan Dwi Kora Raya nomor 7 RT 8 RW 13 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Saya dan warga di sini tidak pernah mengenal yang bersangkutan. Surat ini distempel dan ditandatangani. Saudara-saudara, dengan adanya pernyataan dari Ketua RT 08 RW 13 Kelurahan Halim Perdana Kusuma ini bisa jadi memperkuat dugaan Zeni Mustafa bahwa Yusuf Mansur dan teman-temannya sejak awal mengumpulkan investasi batubara bersama Jamaah Masjid Darussalam ini sudah didesain bahwa suatu waktu nanti mereka akan mengelak jika ada pertanggungjawaban secara hukum, bahwa Adiansa sebagai direktur utama dari perusahaan ini menggunakan alamat yang tidak benar. Maksudnya alamat yang dia tidak pernah tinggal di rumah tersebut, bahwa perumahan tersebut hanya boleh ditempati oleh tentara Angkatan Udara yang masih berdinas aktif. Orang sipil seperti Adiansa tidak mungkin bertempat tinggal di alamat tersebut. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Berikut ini saya akan lampirkan di sini video penelusuran saya di Jalan Dwi Kora Raya nomor 7 RT 08 RT 13 RW 13 yang diakui oleh Adiansa dalam profil company PT Adi Partner Perkasa sebagai tempat tinggal dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jalan Dwi Kora Raya. Ini kompleksnya kompleks tentara Angkatan Udara. Yang tinggal di sini tentunya
rumah-rumah di sini tentunya dimiliki oleh tentara angkatan udara semuanya. Saya baru saja selesai sholat asar di Masjid Darul Huda, Kompleks Dwi Kora Halim Perdana Kusuma. Hanya sepelemparan batu dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sebelum sholat asar tadi saya bertandan ke rumah Pak RT, Pak Ketua RT 08 RW 013 Kelurahan Halim, Kecamatan Makassar. Kepada Pak RT di sini saya bertanya, saya berkonfirmasi soal keberadaan Adiansa yang pernah menggunakan alamat Jalan di Kura Raya nomor 7 RT 08 RW nomor 13 Halim, Makassar, Jakarta Timur. Pak RT kepada saya mengaku bahwa selama ini tidak pernah ada penghuni yang bernama Adiansa. Juga foto yang saya tunjuki juga Pak RT-nya tidak mengenal. Saya kemudian diantar oleh Pak RT ke rumah nomor 7 di mana Adiansa pernah mengaku sebagai itu alamatnya. Di rumah tersebut kami konfirmasi soal keberadaan Adiansa, juga tidak mengenalnya, penghuninya tidak mengenalnya. Penghuni rumah nomor 7 itu sudah mendiami rumah itu sejak tahun 2006, artinya 3 tahun sebelum peristiwa investasi batubara Masjid Darussalam itu terjadi. Nah, ini saya potong di sini, dan yang saya catat sini adalah bahwa pemilik rumah yang diaku-aku oleh Adiansa ini sudah meninggali rumah itu, yang alamatnya diakui oleh Adiansa di company profilnya, itu sudah mendiami rumah itu sejak 2006. Sementara batubara ini mulai diluncurkan itu tahun 2009. Artinya ini memang penjahat, teman-teman. Adiansa ini memang penjahat. Ngapain dia berbohong tentang alamat kalau bukan penjahat gitu loh. Dan ini Adiansa ini adalah partnernya Yusuf Mansur, temannya Yusuf Mansur. Makin kelihatan, makin di sini, makin ke sini makin kelihatan bahwa mereka ini adalah komplotan-komplotan orang-orang yang tidak benar, teman-teman. Orang-orang yang penjahat, perampok, pencuri uang umat gitu loh. Apalagi kata-kata apalagi yang layak gitu. Masih mau menggunakan adab berbicara yang bagaimana? Masih adakah kemudian hari ini yang mau berkomentar untuk tabayun ketika hal seperti ini saya sudah mereka lakukan? Menggunakan alamat palsu ini adalah cara-cara penjahat, teman-teman. Apalagi gitu, apalagi yang di sini yang digunakan itu alamat ini gitu, kompleks TNI gitu. Nggak main-main, mereka ini sudah rencanakan sejak awal gitu. Maka sekali lagi saya katakan bahwa kemungkinan besar, diduga kuat ini memang kejahatan terstruktur, masif, dan terencana sejak awal. Saya tidak perlu banyak bicara lagi, teman-teman. Mereka ini penjahat semua. Cukup sekian dari saya Al-Walid. See you on the next videos.